Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemarin kalian sudah menulis lafal huruf hijaiyah bersambung. Sekarang ibu akan menjelaskannya ya anak-anak. Silakan disimak videonya. Membaca huruf Al-Quran harus dimulai dari sebelah kanan. Berbeda dengan membaca huruf Latin ya, kalau huruf Latin dari sebelah kiri. Membaca huruf Al-Quran maupun menulisnya kita adalah dari sebelah kanan. Bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harakat atau tanda baca yang ada pada setiap huruf. Kalian tahu kan tanda baca yang ada di dalam Al-Quran apa saja? Membaca huruf Al-Quran, aduh ibu 2 kali ini gak apa-apa ya, lanjut aja. Nah ini tanda baca di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tanda baca ada banyak ya. Nah, ibu akan sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah tanda fathah ya. Tanda fathah dibaca A, itu letaknya adalah di atas garis. Kemudian tanda baca kasroh. Tanda baca kasroh adanya di bawah huruf ya. Dibaca I. Tanda baca domah seperti huruf waw ya, adanya di atas huruf, dibaca U. Kemudian tanda baca tanwin yaitu tanda baca fathatain atau kita sering sebut dengan tanwin fathah ya. Fathahnya ada 2, dibaca an, berada di atas huruf. Kemudian tanda baca kasratain atau kita sering sebut dengan tanwin kasroh ya, dibacain, adanya di bawah huruf. Seperti ini lambangnya ya. Kemudian tanda baca un. Tanda baca un dibaca un disebut dengan domatain ya, atau 2 domah, atau kita sering menyebutnya dengan tanwin domah ya. Kemudian tanda baca sukun, ini tanda baca sukun itu atau tanda mati ya. Tanda baca tasjid ini seperti huruf W, dibacanya double. Jadi contohnya adalah ini mim bertasjid ya. Contohnya mim bertasjid di ibu kasih contoh satu kata yaitu abidumma. Berarti mimnya seperti 2 ya, double. Abidumma. Seperti itu ya. Nah, anak-anak kita nyanyikan dulu ya tanda baca di dalam Al-Quran. Liriknya seperti nada lihat kebunku. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasjid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Teruskan ya anak-anak. Kalian bisa berlatih dengan kelompok kalian nanti ya setelah videonya selesai. Kemudian huruf hijaiyah itu akan mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan, tapi tidak semuanya mengalami perubahan ya, atau tidak semuanya mengalaminya, yaitu ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan ketika disatukan, yaitu waw, kemudian jim, waw, jim, ro, dan juga zal, da, dan alif. Waw, zai, ro, zal, da, alif. Itu tidak mengalami perubahan jika disambungkan ya. Nah, kalau ke sebagian banyaknya ketika disatukan mereka berubah bentuk ya. Nah, ini perhatikan contohnya ya anak-anak. Ini dari huruf alif dulu ya. Kita menulisnya bisa di awal. Kalau di awal seperti apa, nanti di tengah seperti apa, dan di akhir seperti apa. Lihat huruf alif ini. Huruf alif ini jika di awal dia hurufnya masih sama seperti semula ya. Nah, ini contohnya. Alif, lam, mim. Huruf alifnya sama seperti awal. Kemudian jika di tengah, maka huruf alifnya menjadi seperti ini bentuknya anak-anak. Contohnya adalah masajid.
masajidun. Nah, itu contohnya ya, lihat. Jadi alifnya jadi seperti ini kalau di tengah. Aduh, maaf ya anak-anak. Lanjutkan. Ini kalau disimpan di akhir ya. Kalau alif disimpan di akhir sama seperti di tengah. Kullama, ya. Kalau yang tadi mah di tengah mah ada huruf lagi setelah itu. Kalau ini mah di akhir ya. Kullama. Nah, huruf alifnya bentuknya seperti ini. Lalu anak-anak kita beranjak ke huruf ba. Ba, jika kita di awal maka ba-nya adalah seperti ini. Ya, ini contohnya babun. Babun. Ya. Nah, jika ditulis di tengah maka jadi seperti ini. Hilang lekukan yang ininya ya. Hanya ada di tengah saja. Jabalun, contoh kalimatnya ya, contoh katanya jabalun. Nah, ini seperti ini penulisan huruf ba jika di tengah. Nah, jika di akhir maka seperti ini. Maktabun, kembali ke bentuk semula ya, tapi disambung dengan huruf yang lain ya. Kalau huruf ta itu kalau di awal nulisnya seperti ini ya. Tajun. Kalau di tengah maka penulisan seperti ini. Maktabun, lihat huruf ta-nya. Nah, jika di akhir maka kembali ke semula ya, situn, lihat hurufnya. Paham ya anak-anak? Kemudian yang huruf sa, kalau dibacanya sa ya, sa agak digigit sedikit. Ini kalau di awal maka penulisannya seperti ini. Contoh kalimatnya adalah saljun, saljun. Kemudian kalau ditulisnya di tengah maka seperti ini, sama seperti ta dan ba ya. Contoh katanya musanna, musanna, musanna. Nah, kalau sa-nya di akhir maka kembali ke semula seperti ta dan ta ya. Ta dan ba. Hadisun. Sekarang beranjak ke huruf ja, atau kita sebut jim ya. Kalau tidak berharkat maka jim dibacanya. Jim ini cara menulisnya kalau di awal seperti ini ya. Jadi buntutnya sudah tidak ada lagi, maka langsung disambung ke huruf yang lain. Contohnya ini jamalun, jamalun. Lihat huruf ja-nya disambung langsung ke mim. Nah, ini kalau disimpan di tengah berarti awalnya disambung dan akhirnya juga disambung ya. Contohnya ini masjidun. Nah, kemudian kalau disimpan di akhir maka kembali ke semula ya anak-anak. Contohnya ini, nah, hajjun, lihat janya, huruf ja-nya atau jimnya itu kembali ke bentuk semula ya, tapi disambung di awalnya. Nah, sekarang huruf H dan ho ini hampir sama ya. Ja, ha, ho, cara menulisnya adalah seperti ini. Ya, sama seperti huruf ja. Jika di awal, jika di tengah, dan jika di akhir, penulisannya sama dengan huruf jim. Nah, sekarang ke huruf dal ya. Huruf dal ada dua ya, dal dan za. Ini cara menulisnya sama kalau di tengah dan di awal, di tengah, dan juga di akhir. Kita langsung dua-duanya ya. Dal dan za. Ini kalau za di awal ini gak boleh disambung ya. Jadi za langsung aja za. Nanti huruf yang selanjutnya tidak disambungkan ya. Contohnya ini darun. Kalau ini zarrun. Ya, jadi si huruf da dengan alif tidak disambung. Ini huruf za dan ro tidak disambung juga ya. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau di tengah maka sama sebenarnya. Nah, jadi si da ini hanya disambung di awalnya saja. Kalau di tengah, kalau di akhir tidak bisa ya. Hanya bisa di tengah saja. Ini contohnya jadwalun. Nah, si ja dengan da bisa disambung ya karena di awal. Tapi setelah da gak boleh disambung ke sananya ya. Jidaun. Nah, ini jidaun, ini ja disalah di ibu. Hidaun. Nah, ha disambung dengan da.
Kalau dha ke alif itu tidak bisa disambung ya. Kemudian kalau disimpan di akhir anak-anak, penulisannya seperti ini. Ya, jadun, munzun, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke huruf yang berikutnya. Huruf ro. Kalau huruf ro sama dengan huruf zai, cara penulisannya sama juga dengan huruf da ya. Kalau di awal tidak bisa disambung ke sananya tidak bisa disambung ya. Ini contohnya. Ro sun dari ro ke alif tidak bisa disambung ya. Zakatun dari zai ke kaf tidak bisa dijelaskan nih. Tidak bisa disambung juga ya anak-anak. Nah, kalau dari awal bisa ya. Ini kalau ditaruh di tengah-tengah ya. Ini contohnya. Kirdun kop dengan ro bisa disambungkan, tapi dari ro ke dalnya tidak bisa. Gozwatun dari ghin ke zai itu bisa disambung, kalau dari zai ke wawunya tidak bisa ya. Nah, ini kalau disimpan di akhir, contohnya syarrun, azizun ya, misalnya bisa disambung ke ro, ainnya juga bisa disambung ke zim ya, bisa disambung ke zai juga ya. Kemudian huruf sin dan shin kita bahas barengan juga ya. Kalau yang ini dibacanya sya, sa dibacanya sa. Kalau ini sya. Seperti ada huruf y-nya ya. Kalau di awal penulisan seperti ini ya anak-anak. Jadi si buntutnya tidak ada. Samakun, syarobun, samakun, syarobun. Nah, seperti itu. Kalau di tengah-tengah penulisannya nisaun, musyrikun, lihat bisa disambung ya anak-anak. Tetap dengan buntut yang tidak dibawa ya, dari nun ke sin ke alif disambung seperti ini ya, ini seperti ini. Nah, kalau di akhir kembali ke bentuk semula, nafsun quraisyin, nafsun quraisyin, lihat huruf sinnya kembali ke semula. Kemudian huruf so dan do. So dan do penulisannya sama. So nun, lihat ini so buntutnya gak ada ya, sama seperti sa dan sin ya anak-anak. Cara penulisannya soh nun dodun. Kalau di tengah sama seperti sin juga ya, lihat musalla, mudrobun. Kalau ditulis di akhir maka akan seperti sin juga, yaitu kembali ke bentuk semula ya. Kemudian to ya, to sama dengan do ya. Ini huruf to kalau di awal itu bentuknya sama seperti semula. Telasatun ya, telasatun. Ibu salah wae. Kemudian kalau di tengah sama juga hurufnya seperti semula ya, tapi disambung ya. Lihat ini. Khutwatun. Nah, ini kalau di akhir sama juga ya, kembali ke semula, cuman disambung dengan yang sebelumnya. Haitun. Kalau huruf do sama dengan to tadi ya. Nah, sekarang ke ain dan ghin sama cara menulisnya. Ain dan ghin. Ain kalau di awal seperti ini ya, buntutnya sudah tidak ada. Contohnya ainun, lihat sambungannya langsung ke iya. Ghazalun langsung ke zayah dari go. Kemudian kalau ditaruh di tengah, lihat ini anak-anak, seperti ini ya. Jadi sebelumnya bisa disambung dan akhirnya juga bisa disambung. Ni'matun, lihat nun ke ain langsung disambung, bisa disambung juga ke mim. Maghribun, ya ini ada di tengah. Kemudian kalau di akhir bentuknya seperti ini ya anak-anak, ingat-ingat ya. Tidak kembali ke bentuk semula juga sih. Agak sedikit beda bentuknya seperti ini ya kalau ain. Tapi kebanyakan anak-anak ibu biasanya pahili antara ain dengan jim ya, dengan ho ya, dengan ha. Nah, bentuknya beda seperti ini ya anak-anak. Nah, ini contohnya bay'un, balagha. Nah, lihat, ingat-ingat ya. Nah, kemudian huruf fa dan ko itu dari awalnya seperti ini ya, jadi tidak dilakukan ke bawah, langsung aja disambung ke huruf yang lain. Famun, qalamun. Nah, ini kalau di tengah bisa disambung dari kedua sisinya. Nafsun, naqidsun. Kalau di akhir baru kembali ke bentuk semula. Ini ingat-ingat ya anak-anak, kalau pa itu
agak lempeng, kalau kop itu agak menekuk sedikit ya ke bawah, agak melengkung ke bawah. Contohnya naripun, nih fa-nya kembali ke semula, cuman disambung dari di huruf sebelumnya. Sabako. Sekarang huruf kaf dan lam. Beda ya, kalau huruf kaf seperti ini di awal. Contohnya kurrosatun, lihat perbedaannya anak-anak dari kaf yang awal ke kaf yang disambung di awal. Kemudian kalau di tengah-tengah bentuknya jadi seperti ini anak-anak. Contohnya maktabun. Nah kalau di akhir ini kafnya kembali ke semula ya. Contohnya samakun. Ingat-ingat ya. Kalau lam bisa disambung ke yang sesudahnya ya. Lahmun contohnya seperti ini, tapi tidak melengkung ke bawah seperti ini ya. Nah kalau di tengah dia juga sama, bisa disambung dari awal di awalnya dan juga di akhirnya. Contohnya mal'abun. Nah ini mim dengan lam bisa disambung dengan ain juga ya. Nah kalau di akhir baru dia kembali ke bentuk semula. Contohnya adalah toblun. Mim, lihat anak-anak huruf mim ini. Kalau mim tanpa harakat biasanya nulisnya seperti ini ya kebanyakan. Kalau disambung dari awal, ini kalau di awal bentuknya seperti ini. Contohnya mauzun. Nah kalau di tengah anak-anak, kalau di tengah itu bisa disambung di awal dan akhirnya ya. Contohnya ini cara nulisnya seperti ini. Ini contohnya namrotun. Dan ini cara menulis di akhir. Ini hampir sama dengan bentuk semula ya cara nulisnya. Ini contohnya ilmun. Kemudian huruf nun. Kalau nun, ini ya nun. Nun itu cara nulis di awalnya sama, tapi seperti huruf ba dan ta ya, tidak dilengkungkan ke bawah. Nunnya langsung segaris aja. Cara nulisnya seperti ini. Ini contohnya nurun. Nah, nun kalau di tengah-tengah seperti ini. Binaun. Lihat hurufnya. Huruf nun jika disambung ya, ba dengan nun disambung dengan alif juga. Nah, kalau di akhir baru kembali ke semula. Contohnya roknun, ini bentuknya ya. Kemudian wawu jika disambung maka dia tidak bisa ya disambung di awal. Kalau di awal dia masih tetap utuh seperti semula, tidak bisa disambung ke depan. Waktun. Nah kalau di tengah-tengah sama, tidak bisa disambung ke akhir, cuman dia bisa tidak bisa disambung di akhirnya ya, cuman bisa disambung di awal. Lihat ini bisa disambung ke sini langsung wawu. Liwaun, lihat bisa disambung dari lam ke wawu ya, tapi dari wawu ke alif tidak bisa. Kemudian kalau di akhir seperti ini penulisannya. Contoh katanya nahwu. Huruf H besar, H kalau dibacanya H ya. H kalau disambung seperti ini dari awal ya. Kalau di awal hirotun ada tasjid ya, hirotun. Kalau di tengah, nah kalian sering menemukan kan bentuk seperti ini. Ternyata ini adalah huruf H ya. Nah biasanya bisa disambung dari awal dan akhirnya. Contoh katanya adalah syahrun. Nah kalau ini kalau disimpan di akhir ya, bentuknya agak berbeda ya. Ingat-ingat ya oleh kalian. Contoh katanya adalah fasluhu. Nah selain itu juga ada huruf hamzah, alif. Hamzah dengan alif itu adalah sama ya. Contohnya abun. Alif kalau di awal tidak bisa disambung ya anak-anak. Kalau di tengah-tengah bisa ya. Contoh ini katanya nas'aluka. Kalau hamzah masa'a kalau di akhir. Ini contoh yang lainnya bi'run. Ini kalau hamzah ya. Kalau hamzah di tengah itu seperti ini. Jadi lekukannya seperti huruf ba dan ta, tapi tidak ada titiknya. Titiknya diganti dengan hamzah. Kemudian ini kalau di bawah ulaika. Nah kalau hamzah, kalau kasroh itu si hamzahnya disimpan di bawah. Ini kalau di akhir syai'un. Nah wadahnya itu seperti huruf ya ya. Syai'un. Ini kalau di tengah mu'minun. Lihat
ininya kalau mati, tanda mati atau domah itu di atas huruf waw ya hamzahnya. Dibacaan ini contohnya dibacanya mu'minun. Dan ini huruf iya, cara menulisnya jika di awal maka seperti ini ya, bisa disambung ke depannya. Dan jika di tengah bisa disambung dari awal dan juga akhirnya. Contohnya adalah maidanun. Nah, ini kalau disimpan di akhir bentuknya kembali ke semula ya, disambung dengan yang awalnya fi contohnya ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang cara menyambungkan di awal huruf, kemudian di tengah dan juga di akhir dari ke semua huruf hijaiyah. Nah, kita coba menyambungkannya ya. Coba yang pertama kita dari surat An-Nas aja ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, qul ini jika dipisah maka qaf dan lam ya. A'udzu kita pisahkan, a'udzu birabbi lihat. An-nas. Nah, ini huruf-hurufnya ya. Coba kalau dibalik dari dipisahin dulu ke disambungin, kira-kira kalian bisa gak? Nanti belajar di rumah ya. Kemudian malikin nas, lihat malikin nas itu terdiri dari beberapa huruf ya. Nah, ini maliki mim disambung dengan lam, dengan kaf ya. Alif tadi di awal alif tidak bisa disambung ya, lamnya mati. Nas alif di tengah bisa disambung dengan yang awalnya ya. Nah, ini hurufnya jika tidak disambungkan. Kemudian ilahin nas, alif tetap tidak bisa disambung di awal, lam bisa, dengan ha bisa, alif tidak bisa disambung dengan yang selanjutnya, lam bisa, nun bisa, alif tidak bisa disambung selanjutnya ya. Nah, ini hurufnya ilahin nas, alif lam ha, alif lam nun, alif sin. Nah, min syarril waswasil khannas. Lihat ini kita pisahkan ya, mim dengan nun. Lihat mim dengan nun kalau di akhir tadi seperti ini nulisnya syarri. Nah, sin bisa disambung dengan rom, tapi ro-nya tidak bisa disambung dengan yang selanjutnya. Lihat di sini al-waswasi, lihat wawu tidak bisa disambung dengan selanjutnya, tapi bisa disambung dengan yang sebelumnya. Al-waswasi, wawu yang ini juga sama, alif tidak bisa disambung dengan wawu ya tentunya, dan tidak bisa disambung dengan sin karena di awal. Al-khannas, alif tidak bisa disambung, lam bisa, ho, nun, alif di akhir, sin ya, sin juga di akhir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, lihat alladzi, kata alladzi jika dipisah seperti ini. Ya, yuwaswisu, lihat huruf waw, ro itu tidak bisa disambung dengan yang sesudahnya ya. Kalau dengan yang sebelumnya bisa. Nah, ini yuwaswisu karena satu kata ya, ini kalau satu kata. Yuwaswisu, kenapa Bu sin dengan pa tidak disatukan? Kan mereka bisa disatukan karena ini beda kata ya anak-anak. Yuwaswisu fi. Nah, iya kalau di akhir seperti tadi ya, kembali ke semula. Suduri. Huruf dalnya tidak bisa disambung dengan wawu ya. Kalau dengan sin bisa di awal, berarti dengan di akhir tidak bisa. Dal, wawu dan ro ini semuanya terpisah ya. Asalnya dari dal, wawu dan ro. Kalau disatukan jadi suduri. Lihat mereka berpisah antara dal, wawu dan ro-nya. An-nas, alif di awal tidak bisa disambung, lam bisa dengan nun, terus alif disambung di akhir tidak bisa disambung, dengan sin tidak bisa disambung juga ya. Sin kembali ke bentuk semula. Kemudian minal jinnati wan nas. Lihat mim dengan nun bisa disatukan antara mim dengan nunnya ya, nunnya kembali ke bentuk semula. Kenapa nun tidak disatukan dengan alif?
karena tidak bisa, dan juga beda kalimat, beda kata ya. Nanti kalau kalian sudah belajar lebih banyak, kalian akan mengetahuinya, akan mengerti ya. Ini permulaan saja, awal saja ya. Al jinnati wan nas. Alif tidak bisa disambung dengan lam, lam dengan jim bisa, nun dengan ta. Nah ini ta yang tadi sama seperti H ya, seperti H cara nulisnya. Cuman kalau tak marbuto ini disebutnya tak marbuto, ini ada titiknya di atasnya ya. Waw tidak bisa disambung dengan alif. Wanas ya, sin kembali ke bentuk semula. Begitu caranya. Nah anak-anak, terima kasih ya sudah menyimak video yang panjang ini. Silahkan simak beberapa kali ya, agar kalian lebih mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.